Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Laptop yang akan kita review kali ini merupakan laptop gaming kelas 2 dari HP. Ya, kalian akan sudah menebak, kita akan mereview Pavilion Gaming. Tapi Pavilion Gaming ini menggunakan AMD dan performance-nya mirip seperti Omen. Bagaimana tipenya? Ini dia. Di depan saya terdapat laptop HP Pavilion Gaming 15 EC1076X yang menggunakan AMD Ryzen 7 4800, 8 core, 16 thread dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk memorinya sendiri 16 GB DDR4 dual channel 3200 dan storage-nya 512 GB PCIe NVMe. Artinya dia menggunakan SSD dan graphic card-nya dia menggunakan GTX 1660 Ti dengan Max-Q design 6 GB GDDR6. HP membandrol laptop ini di harga Rp17.599.000, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home and Student. Untuk bodinya sendiri sedikit berbeda dengan HP Pavilion Gaming pada tahun 2018 dan 2019, di mana pampresnya dia menggunakan metal, akan tetapi HP Pavilion Gaming seri ini dia bodinya menggunakan full plastik polikarbonat dengan dimensi 36 dikali 25,6 cm dan ketebalannya di 2,3 cm. Untuk bobotnya sendiri di 2,23 kg, jadi bukan bobot yang paling ringan untuk kelasan laptop gaming 15 in. Setiap paket pembelian dari HP Pavilion Gaming ini, kalian pasti mendapatkan backpack yang keren seperti ini dan charger 200 watt. Laptop yang kita review kali ini berwarna shadow black dengan logo berwarna hijau di bagian belakang bodi layarnya. Untuk backlit-nya sendiri juga dia buat berwarna hijau dan layarnya dia menggunakan micro edge yang di sisi kanan dan kiri layarnya dibuat tipis dan di atas terdapat webcam dengan resolusi 720 atau HD dan di bawah bezel masih terdapat tulisan logo HP dan ukurannya cukup besar. Untuk panel layar yang digunakan dia 15,6 inch dengan Full HD IPS, ya ini Full IPS, jadi bukan IPS level atau TN panel, yang pastinya dia anti glare dengan 300 nit tingkat kecerahan. Untuk color gamutnya cukup memuaskan di 72% NTSC atau hampir 100% sRGB. Tapi agak disayangkan saat kita baca katalog atau price list dia menggunakan 144 Hz refresh rate, tapi setelah kita cek dia hanya 60 Hz saja. Sekarang kita turun ke bagian pampresnya. Tombol power berada di sebelah kiri dengan LED berwarna hijau dan HP mengusung keyboardnya dengan full size keyboard dan terdapat number pad di bagian kanan. Untuk backlit-nya sendiri terdapat 2 tingkat kecerahan yang kalian dapat atur menggunakan tombol function F5 yang pastinya juga berwarna hijau. Tombol WASD terdapat garis tepi berwarna hijau yang mempertegas kalau laptop ini adalah laptop gaming. Untuk feel keyboardnya sendiri jujur aja terasa flat dengan finishing yang licin agak mengganggu di tangan saya. Kita turun ke bagian touchpad, ukurannya cukup besar dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Dan touchpadnya sendiri dia center terhadap spasi dan sedikit bergeser ke kanan. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Hampir semua portnya dialihkan ke bagian kanan. Di kiri hanya menyisakan DC in dan always on USB Type A. Di bagian kanan terdapat HDMI, 1 buah port USB Type A, 3.1 RJ45 port USB Type C, dan combo jack audio serta full size media reader. Oke, sekarang kita akan tes performance-nya. Seperti biasa, speed SSD-nya kita mendapatkan skor yang sangat tinggi di 3571 untuk read-nya dan 2990 untuk write-nya. Pengujiannya menggunakan Crystal Dismark. Lanjut ke pengujian desain. Pertama, kita akan cek menggunakan Cinnamon R15 dan R20. Untuk R15, kita mendapatkan skor yang sangat tinggi di 1952 CB dan single core performance di R20-nya di 488 poin.
Untuk multicore-nya sendiri di 4499 poin dan kita looping 10 kali untuk melihat konsistensi performance-nya. Dan rata-rata kita mendapatkan skor yang cukup baik di 4174 poin. Dari hasil tadi dapat kita simpulkan laptop ini sedikit kalah dengan Lenovo Gaming 3 yang videonya sudah kita review sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas ini. Untuk Lenovo Gaming, dia memiliki konsistensi performance yang sedikit lebih baik. Kita lanjut ke pengujian 2 dimensi. Untuk Photoshop dan Corel, kalian tidak akan mendapat masalah sama sekali. Untuk pengujian rendernya, kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 dengan video durasi 1 menit 4K, cut to cut, dan tanpa efek sama sekali. Lama waktu yang kita butuhkan cukup cepat, hanya 30 detik saja. Untuk rendering 3 dimensi, kita menggunakan Blender dengan BMW Modeling. Untuk CPU rendernya, kita membutuhkan waktu 3 menit 30 detik dan GPU rendernya kita mendapatkan waktu yang sangat cepat untuk laptop di kelasan harga 20 jutaan di 1 menit 45 detik. Kita lanjut ke pengujian gamenya. Nah, pertama kita akan uji menggunakan stress test di Firestrike. Dia lolos uji dengan skor 97,1 dan suhu di 84 derajat Celcius. Untuk skor Firestrike-nya sendiri di 12.573, ini skor yang sangat tinggi dan suhu 75 derajat Celcius. Untuk perbandingan dengan laptop lain, kalian bisa cek untuk grafik ini. Oke, sekarang Dota 2. Full render rata kanan, kita masih mendapatkan frame per second di 100 fps. Ini cukup tinggi. Untuk CSGO rata kanan juga atau full render, kita mendapatkan di 150 frame per second. Untuk GTA 5 setting ultra di 75 fps dan setting low kita mendapatkan 130 frame per second. Wah, ini sangat memuaskan untuk bermain game. Untuk pekerjaan kantoran, baterainya sendiri bisa bertahan 9 jam 10 menit dengan brightness medium dan tanpa kita konekkan ke WiFi. Pengujiannya menggunakan PCMark 10. Ini adalah hardware dari HP Pavilion Gaming. Terdapat 2 heat pipe besar, 2 fan, dan 1 exhaust yang sangat besar di bagian belakang. Di bagian kanan, untuk ekspansi storage kalian bisa tambah hard disk atau SSD SATA. Di bagian kiri terdapat WiFi AX dan di bawahnya terdapat RAM yang sudah full dual channel. Jika kalian mau upgrade seperti biasa, kalian lepas 8GB dan pasang masing-masing 16GB. Di sebelahnya terdapat SSD NVMe dan baterainya 4200 mAh dengan 52,5 Wh. Laptop ini tidak hanya cocok untuk kalian para gamers, tapi jika kalian seorang konten kreator, laptop ini juga sangat cocok dengan 72% NTSC-nya. Tapi agak disayangkan, laptop dengan embel-embel gaming hanya menyertakan 60 Hz saja. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan untuk performance-nya kalau kita lihat dari harga, kita juga berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.